saya Fani Ditya Tampati ingin mempresentasikan tugas tentang materi atau matkul akuntansi pemerintahan. Nah, materi ini saya bawakan dengan judul Kendara Informasi yang Relevan dan Andal. Nah, di sini sudah dijelaskan nama saya dan NIM saya yaitu 1810511006. Nah, dalam materi ini ada 3 poin penting, yaitu nomor 1 ialah ketepatan waktu atau tepat waktu. Nah, jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Nah, manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi yang andal, seperti itu. Jadi, tepat waktu itu penting. Nah, yang kedua ialah nomor 2 ialah keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi atau pervasif daripada sesuatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Dalam praktiknya, keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi suatu tujuan dalam pelaporan keuangan. Nah, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Oktavia, NIM 181051106. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Laporan keuangan arus kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode. Hal yang biasa disajikan dalam laporan keuangan arus kas yaitu jumlah kas yang diterima, seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik serta jumlah kas yang dikeluarkan, seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan pref. Laporan keuangan arus kas membutuhkan data dari neraca sebelumnya dan periode yang bersangkutan, dan laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan. Dari penyajian informasi yang ada pada laporan arus kas, maka laporan keuangan arus kas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Berikut merupakan salah satu contoh penyusunan laporan arus kas. Arus kas masuk, penjualan tunai, pelunasan piutang, pendapatan lain-lain, investasi pemilik ditambahkan, maka hasilnya menjadi total arus kas masuk. Sedangkan arus kas keluar, pembelian tunai, beban, pembayaran utang, pengambilan pref ditambahkan, maka hasilnya menjadi total arus kas keluar. Lalu total arus kas masuk dikurangi total arus kas keluar, maka hasilnya menjadi arus kas bersih. Sekian presentasi saya hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Ragil Puja Agustin, akan mempresentasikan tentang klasifikasi pemerintahan. Hakikat sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan. Hal ini didasari dari pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan, yaitu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara diatur oleh konstitusinya. Karena itu bentuk pemerintahan sering dan lebih populer disebut sebagai sistem pemerintahan. Jenis-jenis sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer digunakan untuk mengawasi eksekutif dan legislatif, jadi kekuasaan parlementer lebih besar daripada eksekutif.
Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini, presiden memiliki kekuasaan yang kuat karena selain kepala negara, presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet atau dewan menteri. Yang ketiga, sistem pemerintahan campuran atau kuasi. Sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Yang keempat, sistem pemerintahan referendum. Sistem ini perwujudan nyata dari sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap lembaga legislatif. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Oktavianti, NIM 18105111042. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengakuan unsur laporan keuangan dengan materi pengakuan belanja. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan ini dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca laporan laba rugi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengakuan belanja. Belanja atau yang biasa disebut dengan basis kas merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja ini diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara, pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut. Disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Selanjutnya, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal. Nantinya akan menjadi aset tetap jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan. 2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual. 3. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi yang telah ditetapkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhri dari IP 18 kelas B. Saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah akuntansi pemerintahan tentang unsur laporan keuangan yang terdiri dari neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan. Neraca sendiri terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu dan sosial di masa depan diharapkan diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset dibagi menjadi 2. Yang pertama itu aset non lancar dan non lancar. Suatu aset ditetapkan sebagai aset lancar jika dimiliki untuk dijual atau dipakai dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, dan persediaan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut ditetapkan sebagai aset non lancar. Contohnya itu aset yang bersifat jangka panjang. Selanjutnya, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan
dari masyarakat dan lembaga internasional. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah atau juga bisa diartikan sebagai modal atau kekayaan bisnis. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan unsur laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang berperiode dan dapat juga digunakan untuk menggambarkan suatu kinerja perusahaan. Di laporan keuangan ada 4 macam, yaitu ada neraca, laporan laba rugi, ada laporan arus kas, dan juga laporan perusahaan ekuitas. Laporan neraca sendiri yaitu melaporkan kondisi aset, kewajiban, dan kepemilikan perusahaan tersebut. Di neraca sendiri juga ada 2 akun, yaitu aset dan liabilitas. Di aset sendiri ada lancar dan tetapnya suatu perusahaan. Di liabilitas sendiri juga ada hutang jangka lancar dan juga ada hutang jangka panjang. Selanjutnya ada laba rugi. Laba rugi sendiri di sini menginformasikan tentang pendapatan, pengeluaran, dan laba atau ruginya suatu perusahaan atau untuk menunjukkan kemampuan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri di sini menginformasikan tentang aliran masuk dan keluarnya suatu dana perusahaan tersebut. Di laporan arus kas sendiri ada 3 poin, yaitu ada operasi, ada investasi, dan juga ada pendanaan. Operasi sendiri di sini terjadi selama periode yang perusahaan beroperasi, dan investasi di sini menunjukkan pengembangan atau perusahaan tersebut. Dan di sini pendanaan juga menunjukkan kemana uang digunakan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada laporan perusahaan ekuitas. Laporan perusahaan ekuitas sendiri di sini melaporkan tentang peningkatan atau penurunan suatu perusahaan. Jadi bersih atau kekayaan selama periode tersebut. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi pemerintahan daerah. Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu akuntansi sektor publik yang berkembang pesat di Indonesia. Pengertian menurut Halim dan kawan-kawan, tahun 2012 akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintahan daerah, kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan. Tujuan akuntansi pemerintahan sama dengan tujuan akuntansi bisnis, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi tersebut dalam periode tertentu, dan posisi keuangan pada tanggal tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan. Dan tujuan khususnya adalah menurut Arif yaitu akuntabilitas, yaitu tanggung jawab manajerial dan pengawasan. Terus karakteristik akuntansi pemerintahan menurut Nordiawan tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Terus sistem akuntansi pemerintahan itu ada 3. Yang pertama itu single entry, yang kedua double entry, dan yang ketiga itu triple entry. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahyu Endang Sulastri, NIM 18105-110-50. Di sini saya akan memaparkan tentang unsur laporan keuangan. Dalam laporan realisasi anggaran dalam pencatatan laporan keuangan, ada asas bruto dan basis kas. Yang pertama yaitu ada asas bruto. Asas bruto sendiri yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.
Nah, asas bruto ini sendiri terdapat pada akuntansi pendapatan LRA. Nah, pendapatan LRA ini diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Misalnya saja dana bagi hasil dari pemerintah provinsi atau dana perimbangan dari pemerintah pusat. Nah, yang kedua ada basis kas. Sesuai PSAP nomor 2, bahwa penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran ini berdasarkan pada basis kas yang berlaku untuk setiap entitas pelaporan yang menerima anggaran dari APBN atau APBD dan tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Nah, pada praktek LRA di Indonesia sendiri, bahwasanya pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh rekening kas umum negara atau daerah, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Dalam LRA sendiri menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, pembiayaan, serta sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Nah, dalam laporan keuangan berbasis kas sendiri memperlihatkan bahwa adanya sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumber-sumber kas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ila Humairo akan menjelaskan tentang isi laporan realisasi anggaran pendapatan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri atas pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah. Kemudian belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang menguasai saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Kemudian pembiayaan atau financing adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Azizia, NIM 025. Saya dari Ilmu Pemerintahan akan menjelaskan tentang akuntansi pemerintahan dengan materi pengakuan kewajiban. Pada prinsipnya, kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan. Kriteria pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif informasi, sehingga elemen laporan keuangan hanya dapat diakui bila kriteria definisi keberpautan, keterandalan, dan keterukuran terpenuhi. Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan adalah prosedur aplikasi untuk menandai bahwa kewajiban telah mengikat sehingga suatu kewajiban dapat diakui. Menurut para ahli, ada 4 kaidah, yaitu 1. Ketersediaan dasar hukum kewajiban. 2. Penerapan konsep dasar konservatisme dalam kewajiban. 3. Kaidah substansi ekonomi transaksi kewajiban. Yang 4. Keterukuran nilai kewajiban. Menurut para ahli seperti Hendriksen dan Van Breda, menunjukkan saat-saat untuk mengakui kewajiban adalah pada saat penandatangan kontrak, bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat. Bersamaan dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.